Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pemirsa Sultan TV. Senang sekali saya Ben Oktario bisa hadir kembali menemani Anda pada siang hari ini di Berita Sultan. Seperti biasa di siang hari ini kita akan menemani Anda dengan pemberitaan hangat, di mana pada siang hari ini kita akan membahas mengenai pendaftaran peserta didik baru atau PPDB untuk SMA SMK khususnya di Provinsi Banten yang akan dibuka pada 19 Juni 2023 mendatang. Namun seperti yang kita ketahui, ini masih banyak sejumlah permasalahan yang masih menjadi kekhawatiran masyarakat khususnya orang tua terkait PPDB ini. Dan untuk mengetahui seperti apa pengawasan mengenai potensi kecurangan pada PPDB, kita sudah bersama siang hari ini Bapak Fadli Afriyadi selaku Kepala Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Banten. Assalamualaikum, selamat siang Pak. Waalaikumsalam, selamat siang Mas Bian. Bagaimana kabar siang hari ini Pak? Alhamdulillah, luar biasa. Alhamdulillah. Pada siang hari ini Pak, kita akan membahas soal pengawasan dan juga potensi kecurangan dari PPDB SMA SMK. Dan sebenarnya kalau berbicara mengenai PPDB ini, dari Ombudsman Republik Indonesia Provinsi Banten, ini melihatnya dari PPDB sebelumnya seperti apa nih Pak? Oke, baik Mas Bian. Pertama, PPDB ini adalah agenda nasional. Sehingga bagi Ombudsman sendiri, kegiatan pengawasan pelaksanaan PPDB ini juga dilakukan secara nasional. Ada panduan dari Ombudsman Pusat dan secara serentak akan dilakukan oleh 34 perwakilan Ombudsman di seluruh Indonesia. Nah, terkait PPDB Provinsi Banten tahun 2022 berarti ya, sebenarnya ada beberapa hal yang telah disampaikan juga kepada masyarakat, termasuk juga sudah disampaikan kepada pemerintah daerah melalui Dinas Pendidikan. Berdasarkan hasil temuan kami atas pelaksanaan PPDB tahun kemarin, itu kita melihat adanya potensi permasalahan baik di sebelum, di pranya, pada saat pelaksanaannya dan sesudahnya. Nah, di mana pada sebelum itu ada banyak hal di situ ya, seperti umpamanya upaya-upaya oknum tertentu untuk menawarkan gitu ya, bagi orang tua yang membutuhkan peluang untuk masuknya putra-putrinya melalui jalur yang tidak sebagaimana mestinya. Pada saat pelaksanaan juga mungkin ada kekhawatiran atau ada peluang dari sisi operatornya, operator sistem itu sendiri, dan sesudahnya juga banyak terjadi di mana ada beberapa temuan juga sesudah proses PPDB itu ternyata terjadi penambahan jumlah siswa yang diterima melebihi rencana penerimaan awal. Begitu. Oke, jadi memang permasalahan sebenarnya yang menjadi potensi bahkan pelaksanaan PPDB itu sendiri, di mana mungkin banyak calo yang menawarkan untuk memasukkan siswa-siswinya ke sekolah tertentu. Nah, kalau untuk perbaikan dari Ombudsman sendiri melihat seperti apa? Mungkin dari PPDB 2001 hingga 2022 dan mungkin hingga pelaksanaan PPDB di tahun 2023 ini, apakah kira-kira masih ada kemungkinan potensi atau mungkin juga kemungkinan terburuknya calo-calo itu masih ada? Oke. Pertama tentu kita menghimbau ya kepada seluruh pihak, karena ini semua pihak terkait di sini dan berkepentingan, baik dari sisi instansi tertentu, lalu aparat-aparat atau oknum-oknum tertentu yang memberikan tekanan, intimidasi, pemaksaan ya, mungkin juga jalur-jalur, bermacam jalur lah, yang akhirnya memberikan penekanan kepada pihak sekolah untuk menerima titipan-titipan. Nah, ini kita mendorong semua pihak agar kita menjaga kemurnian dari pelaksanaan PPDB ini, karena ini adalah pendidikan ini tentu dasar pembentukan karakter bangsa.
bagaimana kita mengharapkan hasil pendidikan yang baik jika dari awal anak didik itu sudah dimasukkan dengan cara-cara yang tidak berintegritas dan tidak sebagaimana mestinya. Jadi kita mendorong ini perbaikan dari semua pihak. Yang kedua, beberapa waktu yang lalu kita mendengar bahwa PPDB SMA SMK tahun ini kan dilakukan secara online dengan sistem yang sudah terbangun. Tentu ini perbaikan ya dibanding yang dilakukan tahun kemarin. Ya, kita berharap mudah-mudahan ini juga bisa menjamin proses PPDB ini berjalan dengan lebih baik ya. Tentu saja tantangannya juga banyak, tapi kita yakin sih dari Dinas Pendidikan sudah berusaha melakukan yang terbaik. Nah, tugas kita sekarang secara bersama-sama mengawasi masyarakat secara aktif ya, juga bisa memberikan laporan. Silakan bisa melapor kepada kami Ombudsman RI Perwakilan Banten jika ditemukan indikasi adanya upaya-upaya untuk menghilangkan kemurnian dari PPDB itu sendiri. Yang kedua, kepada para tokoh masyarakat ya, pada media massa tentu saja ya, ayo sama-sama kita melakukan pengawasan. Dan kami juga menghimbau sekolah-sekolah untuk sama-sama ayo. Dan jika ini jadi kendala bagi sekolah ya, adanya tekanan segala macam, silakan datang ke Ombudsman atau melapor kepada Ombudsman. Kita akan memberikan dukungan ya, agar mereka tetap bisa melakukan PPDB ini dengan baik. Karena banyak juga indikasi ini juga bukan adanya intimidasi dan tekanan kepada para pihak sekolah ya, penyelenggara PPDB. Dan ini kan tentu mereka harus kita lindungi bersama-sama. Oke, jadi sebenarnya kalau permasalahan dari PPDB ini sebenarnya tidak hanya dirasakan oleh masyarakat atau orang tua siswa saja, bahkan pihak sekolah pun ini terkadang memiliki permasalahan juga gitu terkait PPDB, mulai dari tekanan tadi atau mungkin juga intimidasi dari pihak-pihak luar gitu. Nah, kalau melihat dari laporannya sendiri di tahun kemarin ini seperti apa? Dari masyarakat seberapa banyak, atau mungkin juga dari pihak sekolah ini apakah lumayan cukup banyak juga laporan-laporan yang masuk? Jadi memang kita memahami ya bahwa sangat berat bagi masyarakat, apalagi nih bagi orang tua siswa ya, untuk melaporkan adanya upaya-upaya seperti ini, karena pertimbangan tentu bagaimana nanti pendidikan anaknya ya. Jadi secara laporan kita memang tidak menemukan laporan, ada laporan yang masuk tapi laporan-laporan yang meminta untuk dirahasiakan. Ombudsman bisa merahasiakan laporan yang masuk, tapi tentu saja di saat nanti akan ditindaklanjuti tentu akan indikasi-indikasi atau ketakutan-ketakutan dari masyarakat juga tetap besar. Jadi tahun ini pun kami tetap akan menurunkan tim pemantau ya ke sekolah-sekolah, bukan cuma tingkat SMA SMK, termasuk PPDB di SD, SMP dan SMA. Kami telah berkomunikasi ya dengan Dinas Pendidikan Provinsi, Kabupaten dan Kota, bahwa dalam pelaksanaan PPDB tahun ini pun sebagaimana biasa Ombudsman akan menurunkan tim, dan kita berharap semua pihak agar PPDB ini semakin baik dan semakin baik gitu ya, karena kita tidak akan bisa melakukan perbaikan kalau tidak dimulai dari diri kita sendiri. Benar-benar. Nah, kalau dari pihak sekolah apakah ada juga yang melaporkan ke Ombudsman terkait laporan terkait PPDB ini? Secara langsung tidak. Tidak. Tapi kalau keluhan ya di saat kita melakukan pemantauan secara langsung tidak langsung tentu akan mereka sampaikan. Tapi memang ketakutannya untuk memberikan informasi yang terlalu ini juga cukup besar. Ya, kita paham itu karena tekanannya juga cukup besar. Ya memang ini perlu perlu kerjasama dari segala pihak. Karena kalaupun kita berharap dari sekolah atau dari ini saja itu tidak bisa, karena ini harus kita lindungi bersama-sama. Ini bicara tentang masa depan bangsa ya, bukan cuma bicara hari ini saja. Oke. Dan mungkin seperti yang tadi disebutkan, sebenarnya banyak keluhan-keluhan tapi tidak disampaikan kepada Ombudsman. Ini bagaimana nih cara Ombudsman supaya bisa ibaratnya memberikan keyakinan kepada masyarakat atau mungkin juga pihak sekolah untuk bisa melaporkan permasalahan yang mereka alami terkait PPDB ini? Makanya pertama kita selalu berupaya sekarang menjalin komunikasi dan kerjasama dengan Dinas Pendidikan. Ayo kita bersama-sama. Kita justru berharap tidak ada laporan
bukan karena ketakutan, tapi karena memang sudah berjalan dengan baik. Benar. Sudah berjalan dalam integritas. Nah, ayo kita mulai dari awal. Kalau seandainya kita sudah membangun rambu-rambu, sistem monitoring yang baik, lalu menempatkan orang-orang pada tempat, termasuk dalam pelakuan pengawasan yang kita lakukan bersama-sama, minimal kita perkecil ruang-ruang untuk terjadinya penyelewengan ataupun intimidasi ataupun beragam potensi-potensi itu. Nah, dengan itu kita berharap akan semakin baik dan semakin baik. Tapi sekali lagi, Ombudsman tentu saja akan selalu melindungi, karena di Ombudsman informasi itu bisa kita rahasiakan. Silakan orang tua yang merasakan adanya atau dirugikan, ya, kalau mungkin ditawarkan dan masuk dan mungkin tidak ada mereka juga tidak ini ya, karena merasa terbantu. Merasa terbantu. Tapi yang susah itu kan yang ditawarkan ternyata tidak masuk. Benar, gitu kan. Apalagi kalau sampai mengeluarkan biaya tertentu, itu yang kasihan sekali. Atau mungkin, tapi itu kan susah dibuktikan. Orang tua yang merasa semestinya anaknya masuk ternyata tidak jadi masuk gara hal seperti itu. Nah, itu kan memang agak susah untuk dibuktikan. Tapi sekali lagi Ombudsman akan merahasiakan baik dari sisi pelapor, apakah itu orang tua siswa ataupun mungkin masyarakat atau dari penyelenggara yang merasakan ada tekanan, intimidasi ataupun adanya upaya-upaya untuk mengganggu kemurnian pelaksanaan PPDB ini. Oke. Dan yang pastinya ini Ombudsman akan sangat membantu dan sangat terbuka ya. Sangat terbuka. Untuk pihak manapun itu yang mau melaporkan jika terjadi permasalahan atau merasa dirugikan dalam berjalannya PPDB ini. Dan salah satu kebijakan yang terbaru adalah ini penambahan sekolah dan juga kuota untuk siswanya. Ini apakah sebenarnya bisa mengurangi potensi kecurangan-kecurangan mungkin seperti jual beli kursi gitu? Oke. Berdasarkan data kita tahun kemarin itu salah satu modusnya adalah penambahan kapasitas di akhir. Oke, jadi kita berdasarkan perhitungan kita tahun kemarin itu ada sekitar hampir 30 rombel yang ditambahkan. Jadi mungkin sekitar hampir 4.000 ya. Jadi umpamanya di saat awal penerimaan itu dinyatakan kapasitasnya memang 500, tapi nanti di ujung pada saat dimulai sekolah belajar itu jumlahnya ternyata melebihi, atau mungkin baru masuk seminggu, 2 minggu, atau malah sebulan sesudahnya. Nah, kita berharap dengan penambahan kapasitas ini tentu ruang bagi calon-calon mahasiswa juga akan semakin banyak, sehingga peluang-peluang yang tadi juga akan semakin berkurang ya. Karena memang tantangan ya ada di beberapa wilayah di Provinsi Banten ini, ada ketersediaan sekolah yang memang tidak sebanding dengan calon siswa yang akan masuk gitu ya. Yang namanya hukum ekonomi ya. Di saat permintaan melebihi ketersediaan gitu kan, sehingga ada kompetisi di sana. Nah, di saat kompetisi ini tidak diawasi dengan baik, maka yang muncul adalah kompetisi yang tidak sehat. Oh, benar. Jadi memang harus diakui jumlah siswanya lebih banyak daripada jumlah sekolah yang bisa menampungnya itu ya. Oke, dan mungkin salah satu yang menjadi keluhan banyak masyarakat juga adalah sistem zonasi. Nah, ini sebenarnya apakah masih ada dari tahun sebelum-sebelumnya, ibaratnya keluhan-keluhan soal zonasi ini? Oke, ya secara umum tentu memang sistem zonasi ini menjadi salah satu keluhan dari masyarakat. Bukan masalah zonasinya sebenarnya, adalah bagaimana pemerintah bisa menyediakan pendidikan yang merata dan mencukupi ya bagi masyarakat. Jadi kalau sekolah itu tersebar sehingga tidak ada blind spotnya dan jumlahnya mencukupi, tentu apapun metodenya, mau zonasi, mau berbasiskan nilai atau apapun itu tidak ada masalah. Tapi di saat jumlahnya terbatas, lalu keberadaan sekolah itu terkadang malah menumpuk di satu lokasi dan sehingga ada blind spot. Nah, itu akan menjadi kendala gitu ya. Ada memang yang berada pada titik jauh, bahkan
dia mau kemana pun dia nggak diterima gitu loh secara zonasi, karena dari semua titik dia berada pada lokasi yang terlalu jauh. Nah, itu kan memang jadi keluhan, dan itu PR bagi kita semua, PR bagi pemerintah, bagaimana menambah ya sekolah, dan bukan cuma menambah, bagaimana membina sekolah-sekolah swasta agar memiliki kualitas yang setara ya, ataupun lebih baik. Dan sebenarnya bukan cuma kualitas, di sini juga berbicara biaya ya. Jadi kami sangat mengapresiasi juga beberapa pemerintah daerah yang sekarang justru juga menggratiskan sekolah swastanya. Ya, sekolah swasta, sehingga itu kan akan sangat memberikan pilihan bagi masyarakat. Salah satu kenapa memilih sekolah negeri kan gratis ya. Nah, sekarang di saat sekolah swastanya pun gratis, itu kan sangat membantu. Ya, kita juga mendorong mudah-mudahan Pemda-Pemda yang memiliki kemampuan untuk juga mengikuti jejak di beberapa daerah yang sudah menggratiskan. Kalau tidak salah kemarin Kota Tangerang ya, Kota Tangerang ya, itu sudah memberikan gratis pada sekolah untuk SMP dan SD, termasuk sekolah swasta, dan kita sangat mengapresiasi. Mudah-mudahan ini juga bisa diikuti oleh Pemda kabupaten kota lain, dan mudah-mudahan juga provinsi ya, sehingga bisa sampai ke tingkat SMP dan SMA. Tentu secara bertahap ya, sesuai dengan kemampuan keuangan yang ada di masing-masing daerah itu tadi ya. Dan walaupun juga mungkin ada beberapa sekolah swasta yang sudah menggratiskan, jangan sampai masyarakatnya ini justru memandang sebelah mata sekolah-sekolah swasta tentunya ya. Iya, betul. Oke. Dan ini apakah ada keluhan juga yang mungkin masuk dari sekolah-sekolah swasta ke Ombudsman RI, mungkin terkait PPDB juga, karena seperti yang kita ketahui di tahun-tahun sebelumnya juga ada permasalahan di mana banyak sekolah-sekolah swasta yang justru kesulitan untuk menerima siswa baru gitu. Tidak mendapatkan ya. Tidak mendapatkan siswanya. Iya, gitu. Tidak mendapatkan siswanya. Sampai saat ini belum ya. Untuk berada ini belum ada masukan dari sekolah swasta. Tapi beberapa sekolah kan memang sudah, termasuk sekolah swasta ya, selalu berupaya, kayak kita lihat juga berupaya untuk meningkatkan kualitasnya. Lalu yang biasa kan mereka melakukan penerimaan lebih awal gitu ya, sehingga orang-orang tua yang mungkin merasa perlu kepastian segala macam itu mendaftar lebih awal, mereka membuka pendaftaran lebih awal, sehingga bisa mendapatkan siswa lebih dahulu dibanding proses PPDB. Itu kayaknya beberapa dilakukan oleh beberapa sekolah swasta. Sudah dilakukan ya. Sudah dilakukan. Dan mungkin dari Ombudsman RI sendiri, khususnya yang ada di Provinsi Banten, selain menerjunkan tim-timnya ke sekolah-sekolah, ini bentuk pengawasan apa lagi yang sebenarnya dilakukan supaya memastikan PPDB ini benar-benar berjalan dengan baik? Oke. Besok atau lusa kita akan bertemu dengan dinas kembali, dinas pendidikan provinsi dan kabupaten kota. Kita akan coba lagi mencari kira-kira apa lagi nih upaya-upaya yang bisa kita lakukan bersama ya, untuk memberikan keyakinan, kekuatan juga kepada teman-teman ini agar bisa menjalankan amanah ini dengan tenang ya, dan nyaman gitu. Karena kita juga dapat keluhan dari beberapa itu bahwa kalau udah proses PPDB ini terkadang tekanannya luar biasa bagi mereka kan. Nah, ini kita Ombudsman akan hadir juga untuk memberikan keyakinan, kenyamanan kepada para pengelola ya. PPDB, seandainya ada tekanan-tekanan, kita siap mendamping. Lalu kami juga berencana akan menjalin komunikasi juga dengan beberapa sekolah yang mungkin nanti akan kita jadikan semacam fokus ya, pengawasan yang memang selama ini mungkin tergolong sekolah-sekolah yang memang menjadi rebutan ya. Sekolah unggulan ya. Ya, meskipun segala satu tujuan adanya zonasi ini menghilangkan adanya sekolah unggulan ya. Tapi kita juga tidak menutup mata bahwa memang tidak mudah bagi pemerintah untuk sekolah negeri ini menyetarakan dari sisi fasilitas saja ya, fasilitas, dan membuka sekolah baru. Tantangannya kan bukan cuma sarana prasarana, tapi jumlah guru yang juga terbatas segala macam. Pengajarnya juga. Nah, kualitas pengajarnya, sekolah baru biasanya kan mau nggak mau beberapa gurunya masih baru segala macam. Jadi kan bagi orang tua begini, kita juga harus paham, kita juga memahami bagi masyarakat
mereka sekolah nih dalam waktu 3 tahun ini kan. Anak mereka akan masuk sekolah tahun depan, 2 atau 3 tahun yang akan datang di sana. Nah, sedangkan pemerintah itu masih memperbaiki, meningkatkan, melakukan pemerataan gitu. Ya, kalau kita jadi orang tua, ya masih melihat kan, wah, saya pengen anak saya masuk ke sekolah yang begini, yang ini, yang itu gitu kan. Karena kita rasa itu yang terbaik bagi anak kita. Di sisi yang lain pemerintah berharap pemerataan, tapi kan itu proses butuh waktu. Jadi, nah menemukan ini semua tentu memang ini menjadi PR bagi kita semua ya. Dan ini juga PR bagi Dinas Pendidikan dan di Kementerian Pendidikan, bagaimana memproses akselerasi ya bagi sekolah-sekolah yang perlu kita tingkatkan kualitasnya, lalu menambah jumlah sekolah baru ataupun menambah ruang belajar gitu kan. Atau mungkin ada pendekatan-pendekatan lain, inovasi-inovasi lain yang bisa dilakukan ya. Kemarin dulu Pak Gubernur sempat punya ide ya tentang bagaimana meningkatkan kapasitas ya dengan memanfaatkan kemajuan teknologi ya. Mungkin itu bisa dikaji kembali, ditemukan yang lebih tepat prakteknya ya atau ininya bukan tantangan. Dan kalau kita lihat juga proses di mana kemarin pada COVID itu ada pembelajaran di rumah gitu ya, daring itu mungkin juga perlu juga siapa tahu ada positif yang bisa dijadikan pemikiran untuk meningkatkan daya tampung sekolah, apalagi kalau untuk level SMA SMK yang di mereka itu sudah lebih mandiri. Benar. Kalau SD SMP mungkin butuh pendampingan. SMA SMK kan sudah lebih mandiri kan. Nah, alternatif ini kayaknya perlu dikaji ke depannya. Oke, jadi mudah-mudahan memang ke depannya pemerintah daerah ini memberikan inovasi-inovasi untuk bisa memberikan pemerataan pendidikan di daerahnya dan juga mungkin meningkatkan kualitas pembelajaran dan juga kualitas pengajarnya juga gitu, karena itu yang mungkin menjadi fokus permasalahan di mana biasanya banyak orang tua gitu ya rebutan sekolah unggulan karena ya itu balik lagi dari kualitasnya itu tadi ya. Dan untuk sejauh ini banyak juga mungkin pertanyaan masyarakat gitu ketika ada permasalahan muncul, terus diketahui memang ada mungkin pelanggaran dilakukan satu pihak, sebenarnya ada sangsikah yang didapatkan oleh pihak-pihak tertentu, atau mungkin banyak yang nanya juga sebenarnya Ombudsman RI ini bisa nggak sih memberikan sanksi kepada pihak-pihak tertentu yang kedapatan melakukan pelanggaran? Oke, Ombudsman itu fokus pada upaya-upaya perbaikan. Upaya-upaya perbaikan. Di saat kita menemukan adanya pelanggaran, misalnya Ombudsman akan fokus satu, apakah pelanggaran itu ada menimbulkan kerugian pada pihak tertentu. Nah, bagaimana kita bisa menyelesaikan permasalahan tadi sehingga pihak yang dirugikan itu bisa tidak mendapatkan kerugian tambahan atau mendapatkan haknya kembali. Yang kedua, apakah ada dari sistem atau mekanisme atau prosedur celah-celah yang menimbulkan sehingga terjadinya permasalahan itu. Nah, kita tutup celah-celah itu. Dan jika itu oknum tertentu ataupun itu melibatkan pribadi-pribadi yang kalau di Ombudsman itu mungkin dianggap tidak kompeten ya, mungkin biasanya kita mengarahkan kepada pembinaan dari atasannya, atau kalau memang itu ternyata jatuh kepada tindakan kriminal, tentu akan ditindaklanjuti oleh aparat penegak hukum lainnya. Ombudsman tidak melakukan, tidak masuk pada hal-hal yang pidana atau upaya sanksi-sanksi seperti itu. Oke, jadi mungkin ini masyarakat perlu tahu juga gitu ya, jangan sampai menuntut atau Ombudsman tolong dong sanksi ini gitu ya. Itu bukan ranah dari Ombudsman tentunya. Ya, kita kan Ombudsman akan lebih banyak beristirahat dari sisi. Jadi gini, caranya Ombudsman adalah kita fokus pada penyelesaian masalah. Ya, bagaimana hak-hak masyarakat jangan sampai dirugikan, jangan sampai tidak terlayani dengan baik. Fokusnya lebih kepada sana. Fokusnya di sana. Oke. Dan mungkin banyak juga masyarakat yang belum tahu bagaimana caranya melaporkan mungkin ada tindak kecurangan atau mungkin juga merasa dirugikan untuk satu hal, khususnya mungkin di proses PPDB ini bagaimana caranya, khususnya untuk di Ombudsman Banten? Oke, untuk Ombudsman itu sebenarnya bisa melalui 137. Ya, jadi itu adalah online Ombudsman atau masuk ke website www.ombudsman.go.id. Di situ
ada dua pilihan, apakah telepon itu juga gratis ya, atau melalui pelaporan secara teks ya, apakah WhatsApp segala macam. Nah, khusus Ombudsman Provinsi Banten itu bisa datang langsung juga ke kita ya di Ciracas. Silakan datang ke kantor kita, atau juga bisa melalui WhatsApp, dan bisa juga melalui media sosial. Silakan masuk saja ke IG-nya Ombudsman Banten. Nanti dari situ DM aja ya, kita akan balas gitu ya. Dan tidak susah, hanya menyiapkan KTP, lalu kronologi, kronologisnya, dan kalau minta dirahasiakan kita bisa merahasiakan. Jadi bisa dibilang mekanisme dan prosedurnya mudah ya? Mudah sekali. Jadi kalaupun memang mau datang ke kantor, silakan. Gitu, hanya bawa KTP saja gitu ya, dan ceritakan kronologinya seperti apa. Jadi memang mudah sekali untuk bisa melaporkan segala cara. Dan mungkin terakhir perlu dihimbau gitu PPDB ini, supaya PPDB-nya juga bisa berjalan dengan baik, pihak sekolahnya juga mungkin himbauannya seperti apa, dan juga himbauan untuk pemerintahnya juga seperti apa. Kami Ombudsman Provinsi Banten menghimbau semua pihak ya, tokoh masyarakat, para penegak hukum, dari semuanya lah ya. Ayo jangan menggunakan kekuasaan yang kita miliki, amanah yang kita miliki untuk memberikan tekanan ataupun intimidasi para pelaksana dari dinas pendidikan, dari sekolah, hanya untuk kepentingan sesaat ya, terutama terkait dengan PPDB. Kedua juga kepada sekolah, pihak dinas pendidikan, apalagi sebagai pelaksana tentu yang harus menjamin bahwa PPDB ini berjalan dengan berintegritas dan sebagaimana mestinya. Dan kepada masyarakat, jangan tergiur dengan tawaran-tawaran, ya. Jangan juga berupaya mencari-cari peluang. Ya. Ayolah kita kan ini buat pendidikan anak kita gitu ya. Bagaimana kita berharap masa depan yang baik bagi anak kita kalau kita menggunakan jalan-jalan cara-cara yang tidak sebagaimana mestinya. Dan yang terakhir ya, sama-sama kita awasi. Kalau kita menemukan adanya hal-hal seperti itu, ingatkan dulu, kita sama-sama mengingatkan ya, sama-sama mengingatkan. Kalau memang tidak ini ya, bisa silakan melaporkan ke Ombudsman Republik Indonesia Provinsi Banten. Kami siap menindaklanjuti, siap merahasiakan jika itu laporan, dan siap menurunkan tim juga jika perlu kita investigasi lebih lanjut. Dan kepada teman-teman media juga sama, kami berharap ya, satu, berikanlah informasi sebagaimana mestinya. Jadilah bagian dari solusi. Jangan ikut-ikutan juga. Iya kan. Maaf nih, kadang isunya kan kemana-mana kalau udah kayak gini nih. Banyak orang nanti yang akan ngaku-ngaku. Ini kita harus paham ya. Banyak orang yang ngaku-ngaku. Jangan-jangan sebenarnya nggak ngaruh juga gitu lah. Iya, jangan-jangan nggak ngaruh juga. Jangan memang anak kita berhak masuk gitu ya. Tapi karena ketakutan, tidak diterima gitu ya. Kan ada pihak bilang, oh saya bisa bantu, lalu minta ini. Anak kita diterima, padahal sebenarnya nggak dibantu gitu. Memang sudah semana mestinya. Kan sayang ya, sayang gitu loh. Dan yang berikutnya pihak sekolah, sekali lagi, ayo sama-sama kita jaga kemurnian PPDB dan kenyamanannya ya. Tahun kemarin itu ada beberapa itu gara-gara menerima sudah terlalu banyak, akhirnya kan kelas terlalu penuh gitu ya, segala macam kan. Sayang gitu ya, kasihan anak-anak nanti belajar ke depan. Dan saya yakin guru-guru juga nggak nyaman ya kalau ngajar murid yang jauh terlalu banyak, jadi janganlah gitu lah. Oke, mudah-mudahan ini semua bisa memberikan perbaikan yang signifikan terhadap pendidikan khususnya di Provinsi Banten, Pak ya. Dan akhirnya masyarakat juga ini bisa lebih tenang memilih pendidikan yang tepat untuk putra-putrinya. Dan sekali lagi mudah-mudahan juga dari pemerintahnya ini bisa selalu berinovasi dalam memberikan perbaikan terhadap pendidikan khususnya di Provinsi Banten, Pak ya. Terima kasih Pak Fadli sudah meluangkan waktunya untuk datang ke Sultan TV lagi. Mudah-mudahan nggak bosan-bosan nih datang sini ya. Kita senang sekali ke sini nih. Ya, sekali lagi kami menghimbau ya kepada masyarakat, bukan cuma terkait dengan PPDB, apapun terkait dengan layanan publik, Ombudsman hadir untuk memastikan haknya terpenuhi dan semuanya gratis ya, tidak perlu mengeluarkan biaya. Kalau jauh WA saja, foto KTP-nya kirimkan gitu kan, lalu ceritakan masalahnya, tidak perlu. Kalau perlu nanti kami yang datang mendatangi ya.
Luar biasa. Jadi dari Ombudsman ini memberikan pelayanan yang pastinya gratis dan berikan kemudahan ya. Itu dia, untuk bisa memberikan masyarakat pelayanan yang maksimal dari apa yang seharusnya mereka dapatkan. Sekali lagi terima kasih Pak Fadli, dan mudah-mudahan kita bisa berjumpa lagi dengan pembahasan lainnya dan bisa memberikan perubahan terhadap pelayanan yang untuk masyarakat tentunya. Oke, itu dia pemirsa Sultan TV perbincangan kita pada siang hari ini. Singkat namun mengena untuk pembahasan kita, yaitu mengenai potensi kecurangan PPDB SMA SMK khususnya di Provinsi Banten, bersama dengan Pak Fadli Afriyadi selaku Kepala Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Banten. Dan kita akan berjumpa lagi di Berita Sultan edisi selanjutnya. Akhir kata saya Ben Oktario, undur diri bersama kerabat kerja yang bertugas. Akhir kata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.